Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 9, di mana pada pertemuan kali ini akan membahas materi ketiga atau bagian C dari bab 2, yaitu sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum kita membahas materi tersebut, kita lihat tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, kita mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat aturan pokok yang diperlukan bagi negara dan pemerintah, serta dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Dasar falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia sudah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu melalui sejarah bangsa Indonesia. Sudah menjadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar, sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, untuk mempertahankan kelestarian pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian, pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak sekedar menjadi rangkaian kata-kata luhur tanpa menjadi pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempertahankan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tidak sekedar dilakukan dengan tidak merubahnya, tetapi yang tidak kalah penting adalah mewujudkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 dalam kenyataan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, setiap lembaga negara, lembaga masyarakat, dan warga negara wajib memperjuangkan, wajib mewujudkan pokok pikiran tersebut dalam kehidupan nyata dalam masyarakat. Kita lihat contoh pokok pikiran persatuan. Pokok pikiran pertama, persatuan. Sikap positif yang harus ditampilkan, misalnya dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, anggota keluarga hidup damai, tidak gontok-gontokan. Di lingkungan sekolah, ikut serta dalam kerja kelompok, misalnya. Di lingkungan masyarakat, ikut gotong royong atau ikut ronda malam untuk menjaga lingkungan. Kemudian yang keempat, dalam lingkungan negara dan bangsa,
sikap positif yang harus ditampilkan adalah menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu contoh-contoh dalam pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Yang kedua, pokok pikiran keadilan sosial. Sikap positif yang harus ditampilkan dalam lingkungan keluarga, misalnya tidak membedakan antara anak laki-laki ataupun perempuan. Itu di lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah, misalnya tidak membedakan siswa yang pintar atau kurang pintar. Di lingkungan masyarakat, tidak membeda-bedakan perlakuan si kaya dan si miskin. Kemudian di lingkungan negara dan bangsa, sikap positif yang harus ditampilkan adalah bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi nggak boleh membeda-bedakan, di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, di depan pemerintahan. Itu contoh pokok pikiran kedua. Contoh pokok pikiran ketiga, pokok pikiran kedaulatan. Dalam lingkungan keluarga, sikap positif yang harus ditampilkan adalah orang tua tidak boleh berlaku otoriter dalam memutuskan suatu perkara. Itu di lingkungan keluarga, jadi harus ada musyawarah. Di lingkungan sekolah, sikap positif yang harus ditampilkan adalah kita bisa ikut serta dalam pemilihan ketua kelas misalnya, ataupun yang lebih luas, pemilihan ketua OSIS. Itu lingkungan sekolah. Kemudian di lingkungan masyarakat, sikap positif yang harus ditampilkan adalah ikut serta dalam pemilihan kepala kampung. Itu kalau di masyarakat, karena kepala kampung dipilih oleh rakyat. Kemudian sikap positif yang harus ditampilkan dalam lingkungan negara dan bangsa, ikut serta dalam memilih kepemimpinan nasional melalui pemilihan eksekutif, juga pemilihan anggota legislatif. Itu contoh-contoh sikap positif dalam berbagai lingkungan di pokok pikiran ketiga. Kemudian contoh pokok pikiran keempat, yaitu ketuhanan atas dasar kemanusiaan. Contohnya sikap yang harus ditampilkan di lingkungan keluarga. Adanya salat berjamaah di antara anggota keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, merayakan hari besar agama, misalnya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran. Itu lingkungan sekolah. Kemudian lingkungan masyarakat, merayakan hari raya bersama ataupun saling hormat dengan agama yang lain. Dan yang terakhir, dalam lingkungan negara atau bangsa. Contohnya bahwa setiap warga negara atau setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di depan Tuhan. Jadi manusia itu di hadapan Tuhan sama. Nah, itulah contoh-contoh sikap positif yang harus ditampilkan dalam pokok-pokok pikiran. Baik, demikianlah materi ketiga dari bab 2, yaitu sikap positif terhadap pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Mudah-mudahan materi tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian, ketemu lagi dengan video pembelajaran berikutnya di bab 3. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.